Halo teman Undercar Vlog, apa kabar? Semoga kalian semua sehat sekeluarga. Hari ini kita akan membahas Toyota Fortuner yang sangat spesial. Ya, jadi gua hari ini lagi ada di sirkuit Sentul. Dan yang ada di samping gua, ini adalah dua buah Toyota Fortuner yang akan gua bahas. Tapi hari ini, gua akan membahas yang lebih spesial lagi, yaitu yang ada di sebelah sini. Ini adalah Toyota Fortuner yang dimiliki oleh TRD Indonesia dan dijalankan oleh TTI atau Toyota Team Indonesia. Lalu, ini kenapa nih ada dua-duanya di sini? Karena gue nantinya akan mencoba untuk melakukan testing untuk keduanya, baik yang standar maupun yang udah full spec untuk rally cross country ini. Tapi di hari ini, gue kenapa ada di sini karena gue akan melakukan testing dulu untuk Toyota Fortuner yang insya Allah bulan Agustus nanti akan digunakan untuk kejuaraan AXCR. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, AXCR ini adalah kejuaraan rally cross country atau rally raid. Kalau teman-teman mungkin belum pernah dengar AXCR, versi yang lebih terkenalnya itu adalah Rally Dakar. Tapi kalau Rally Dakar itu cakupannya dunia, tapi kalau Asia Cross Country Rally ini cakupannya lebih ke Asia. Tapi walaupun gitu teman-teman, pembalap yang ikut di dalamnya itu juga banyak pembalap-pembalap top. Mau dari Thailand, mau dari Jepang, atau bahkan beberapa negara-negara lain yang emang ada di Asia. Jadi mobil ini sengaja dibikin tampilannya kembar teman-teman. Kalau kita lihat kayak misalnya mungkin dari depan lagi ya, ini untuk si style body kitnya menurut gue cukup khas, dibikin lebih melebar atau wide body, jadi baik untuk bagian depan maupun untuk yang bagian belakang. Ini waktu pertama kali gue ngeliat, ini gue ngeliat aksen-aksen yang ada kayak di body kit mobil-mobil sedan. Stylishnya dapet, sangarnya dapet, dan ternyata pengerjaannya luar biasa rapi. Pas gue tanya, ternyata ini nge-custom di Jepang untuk si body kitnya. Karena tadi gue pikir, emang kalau body kit kayak gini, ada yang jual ya? Oh, ternyata di custom. Dan hasilnya menurut gue konsep desainnya sih menarik banget teman-teman. Terus di bagian kanan, ini ada safari snorkel. Ini juga benar-benar aktif. Karena ya seperti kita ketahuin, kalau misalnya kejuaraan kayak AXCR gitu, kita banyak lewatin lumpur maupun nyebrangin sungai. Jadi untuk snorkel, ini jadi satu hal yang sangat wajib. Balik lagi ke bagian depan, kalau kita lihat untuk grillnya, dia cuma pakai kawat aja yang polos gini. Jadi nggak terlalu rame banget untuk grillnya. Tapi kalau kita ngeliat ke bawah lagi, kita bisa ngeliat skid plate yang emang dia kurang lebih udah terintegrasi untuk si pipa atau frame-nya ke sasis. Dan sekaligus juga untuk bagian atasnya sebagai bumper ya teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan, mobil kayak gini nggak butuh winch ya? Karena kita akan ngelewatin kubangan lumpur, nyebrang sungai, nggak butuh tuh pakai winch. Nanti akan kita bahas untuk winch. Begitu kita ngelihat ke bagian belakang. Oke, sebelum kita ngelihat lebih detail untuk Fortuner yang dipakai AXCR ini, gue ingin sedikit melakukan komparasi lucu-lucuan ya, sekedar santai aja. Jadi, antara kedua ini, kalau gue komparasi, secara stylingnya ya, atau style body sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya. Dari yang standarnya menuju ke yang versi dipakai rally cross country. Kayak gue bilang tadi, paling kan yang ngebedain itu dia ada penambahan untuk body kitnya. Tapi sebenarnya dia hanya add-on aja, cuma tambahan. Jadi untuk body partnya itu nggak ada yang dirubah teman-teman. Jadi sampai ke bumper belakang misalnya, terus juga untuk pintunya, ini pintunya masih pakai pintu aslinya. Cuma bedanya dia untuk bagian isian dari pintunya, door trim semua udah dilepas karena emang udah nggak dibutuhin lagi. Jadi ya mungkin sih kalau nambah enteng cuma sedikit, tapi lebih ke supaya nggak musingin aja ya kalau masih ada door trimnya. Terus kalau untuk materialnya kayak ini masih tetap pakai kaca, mau kaca yang samping, kaca yang depan itu ya masih sama ya kayak yang standarnya teman-teman. Jadi kalau gua ketok-ketok juga kurang lebih masih sama bunyinya. Oh iya, ini mumpung gua dari sebelah sini, gua mau kasih liatin, ini ada semacam roll cage, tapi cuma sendirian aja di sini. Ini fungsinya teman-teman sebenarnya untuk menghindari
adanya tabokan entah kayak ranting pohon atau mungkin tebing-tebing yang emang bisa ngerusak atau ngancurin kaca depan, itu jadi dilindungin sama si roll cage tambahan ini. Tapi kenapa cuma ada di sebelah kiri? Karena yang kanannya itu udah dibantu dilindungin sama snorkel itu. Dan kalau snorkel yang asli teman-teman, kayak misalnya safari snorkel, dia walaupun bukan bahan metal, tapi itu luar biasa kuatnya ya. Terkadang yang kalah suka body partnya, kalau dia ngeblesek kena ke tebing misalnya. Berikutnya kalau ngomong untuk kaki kakinya, ini kan kaki kakinya masih sama, gardan solidnya belakang masih tetap pakai solid axle bawaan dari Fortuner. Yang bedain paling kayak misalnya isiannya, ini udah pakai LSD khusus, sistem suspensinya juga udah beda. Kalau ini masih 5 link standar untuk mobil harian, ini udah 4 link. Terus ukuran bannya juga ternyata nggak terlalu beda jauh teman-teman. Kalau kita ngomong yang kompetisi adventure, mungkin ban udah pakai ban jenis ekstrim dan ukurannya gede. Tapi kalau rally cross country, rata-rata ukuran bannya nggak terlalu jauh ya bedanya ya. Jadi kurang lebih di sekitaran 32 inch. Dan di mobil ini kayak kalau yang standarnya itu, ini kan pakai 265 yang 60. Ini pakai 265 yang 70. Jadi nggak terlalu beda jauh. Terus berikutnya teman-teman, kalau untuk yang ngomongin rem, ini remnya juga sama-sama masih stok untuk yang depan, tapi bedanya yang belakang ini udah di-upgrade. Emang sama-sama pakai disc brake, tapi yang ini udah pakai wheel boot buat belakang, tapi sementara yang depan justru masih pakai rem aslinya, karena emang dirasa masih cukup teman-teman. Oke, kita sekarang mulai lihat detail, dan gue akan menggunakan GoPro supaya kita bisa ngolong dan ngelihat lagi lebih jelas. Kita mulai dulu dari untuk kaki-kaki ya. Oke, sekarang kita akan ngolong. Kayak nggak afdol ya kalau kita nggak ngolong, lihat kaki-kakinya teman-teman. Ya, jadi kalau untuk kaki-kakinya ya, si double wishbone-nya ini udah diganti pakai Total Chaos Fabrication. Ini buatan Amerika dan banyak juga dipakai teman-teman. Mau dari kayak AXCR sampai yang ke Rally Dakar pun juga ini banyak yang pakai. Tapi emang mayoritas di Amerika. Dan yang ini sebenarnya keluarannya untuk Hilux. Tapi karena emang kayak kaki kurang lebih hampir sama, jadi emang bisa diaplikasikan juga ke Fortuner. Terus untuk coilovernya ini pakai King Shock. Coilovernya dia yang single rate, jadi dia untuk perkeongnya cuma satu aja dan travelnya 8 inch. Untuk bodinya dia diameternya 2,5 inch plus ditambah sama reservoirnya sendiri. Geser lagi. Terus abis gitu dia masih ada satu shock lagi. Ini King Shock juga tapi yang bypass ya. Ini shock yang ini emang lebih nunjang untuk urusan perjampingan deh, per off-roadan. Kalau udah si dua shock ini dikombinasi, luar biasa sih untuk handlingnya. Ya, gue akan coba geser sedikit. Kita akan lihat dari bagian sini ya. Kalau buat bagian yang lain teman-teman, sebenarnya kurang lebih sih juga untuk apa namanya persasisan juga di reinforce. Apalagi ini untuk bagian depannya kan ini udah ada skid plate-nya. Jadi dia dari sasis itu ada tambahan brace-nya lagi. Dia bergabung dengan si bumper. Sementara buat ban sama velg, ini bannya pakai Yokohama Geolandar yang AT. Ini udah sempat gue cobain tadi di sirkuit Sentul. Ini kurang lebih setelah 15 lap. Masih oke sih teman-teman. Nah ini kalau ban, ya emang kalau misalnya di off-roadnya nanti atau di rally cross country-nya itu utamanya pakai MT. Jadi untuk yang MT sama Geolandar juga tapi versi MT. Cuma ya karena sekarang testingnya ini di aspal, jadi yang dipakai hari ini itu yang versi AT-nya. Sementara untuk velgnya, ini pakai velgnya TRD yang Thailand. Ini jadi keluarin di Thailand teman-teman. Jadi kalau yang untuk si velgnya ini adalah varian yang salah satu yang top of the line ya untuk di Thailand. Oh ya, untuk ringnya ini ring 17 teman-teman. Sementara untuk bannya tadi ini ukuran 265/70. Oke, kita lihat bagian belakang. Ini gardannya masih gardan Fortuner teman-teman yang dilengkapi dengan LSD. Tapi sistem suspensinya udah dirubah. Kalau aslinya itu kan dia 5 link ya. Ada lateralnya gitu, arm yang miring nyamping. Tapi kalau ini 4 link. Jadi 2 di atas, 2 lagi di bawah, dan semuanya modelnya udah pakai pillow ball. Selain itu, dia ditambahin limiter strap buat ngejaga, jadi pas turun travelnya dijaga sama ini supaya nggak kelebihan. Terus masih ditambah ada aftermarket untuk si stabilizernya. Ini dia, stabilizernya ngarah ke belakang sini. Ini dia si batang torsinya. Oke, lanjut kalau kita lihat shock breaker enaknya dari sini teman-teman.
Jadi yang belakang ini juga pakai Kingshock, coil over juga, dan dia bedanya pakai yang ukuran diameter bodinya itu 3 inch. Jadi lebih tebel. Dan posisinya ini emang udah hampir pasti dia masuk ke dalam ya. Karena untuk travelnya ini kurang lebih 12 inch. Jadi emang harus dikorbanin karena dia memakan space lebih banyak sampai masuk ke dalam. Dan begitu udah dipasang ke dalam, dia itu keintegrasi sama si roll cage-nya yang ada di sini. Kalau teman-teman ingat, mobil yang dipakai kalau untuk yang XCR sebelumnya itu tuh untuk kru 3 orang, tapi kalau yang di mobil ini hanya 2 orang aja. Jadi di bagian pilar B-nya dia itu disekat dengan menggunakan aluminium karena emang nggak bakal ada lagi kru tambahan untuk di bagian belakang. Masih ngomongin bagian belakang teman-teman, ini yang di bagian belakang ini ada kepet tambahannya di bagian sini ya. Ini kalau teman-teman lihat, ini buat apa ya? Ada 2 kepet lumpur di sini. Ini gunanya sebenarnya untuk menghindari pentalan batu atau kerikil yang kena ke shock breaker. Jadi dia posisinya itu persis nutupin si shock breaker belakang. Nah itu dia, makanya kalau teman-teman lihat, kepet di mobil rally ya atau speed off-road gitu terkadang nggak cuma persis di belakang ban aja, tapi ada juga yang di bagian tengah-tengah. Itu gunanya untuk ngindarin pentalan kerikil itu. Sekarang kita lihat dari bagasi. Nah, sejauh ini masih nggak terlalu banyak barang teman-teman, karena ini nantinya kalau udah dipakai untuk XCR atau event cross country lainnya, ini bakal diisi ban serep. Satu di sini, satu di sini. Ini udah ada pengikatnya untuk tie down-nya. Dan ini masih ada beberapa lagi perangkat yang emang udah pasti dibawa. Kebanyakan sih emang suku cadang dan tools ya. Nah, di situ kalau teman-teman lihat ini ada traction pad mereknya Maxtrax. Ini gunanya kalau misalnya nyangkut di lumpur ya, mobil nyangkut itu, ini si alas ini tinggal diselipin ke bannya. Ya, dia insya Allah bisa keluar ngelintasin si mat ini. Nah, terus di sini untuk tangki bensin ini luar biasa gede, teman-teman. Gue belum tahu persisnya berapa, cuma kalau gue estimasi ini tangki ukuran segini bisa hampir sekitar mungkin 200 liter kali ya, dan bahannya dari aluminium. Oh ya, ini juga ada yang menarik teman-teman. Jadi ini adalah dudukan atau bracket untuk winch. Ini winch-nya bisa ditaruh di bagian belakang, tapi juga bisa dilepas dan dipindah ke bagian depan. Kalau taruh belakang, ini selipin ke sini, terus si soketnya itu ditempel ke sini, dicolokin ke sini. Tapi kalau misalnya kita mau pakai yang di bagian depan, teman-teman, ini juga udah tersedia. Ini untuk bracketnya sini. Jadi winch-nya tinggal dimasukin ke sini, dikunci, dan terus soketnya dicolok ke sini. Jadi bisa dipakai depan dan belakang, removable teman-teman. Kalau kita lihat pintu belakang yang kanan, ini ada Bush Ranger X-Jack. Ini adalah exhaust jack. Jadi ini adalah dongkrak yang menggunakan asap knalpot untuk dia mengembangkan si balonnya. Jadi kita tinggal taruh di bagian bawah, dan si selangnya itu nanti tinggal dicolokin ke ujung knalpot. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Ini juga praktis, jadi nggak terlalu makan banyak tenaga. Sekarang saatnya kita lihat ke bagian kabin depan. Assalamualaikum. Oke, ini kurang lebih teman-teman, kalau teman-teman sempat lihat yang sebelumnya yang dipakai sama Takuma Aoki, itu dia ada tambahan untuk gas sama remnya di sini ya, karena difabel. Ini dalam kurang lebih kalau untuk dashboard Fortuner masih standar bawaan tetap dipakai. Paling ada tambahan display Motex C125, gearbox matic-nya juga masih standar 6 speed, jadi ini nggak dirubah. Cuma untuk eco mode dan power mode ini emang udah nggak aktif lagi. Terus bagian sini ada cut off untuk mesin. Terus ini ada setelan untuk ECU-nya. Di sini juga ada indikator untuk ngeliatin udah gigi berapa ya. Walaupun di sini juga ada nanti untuk menunjuk giginya. Kalau di bagian tengah ini untuk tunjuk water temp, oil temp, dan juga untuk boost turbonya. Oke. Oh ya, ini ada klakson karena emang salah satu yang tetap dibutuhin adalah klakson ya. Kalau kita lagi rally cross country apa, kita banyak ngelintasin jalan-jalan yang mungkin ketemu kambing atau sapi, jadi tetap mesti ada horn, ini wajib. Nah, kalau ngeliat ke bagian kiri, ini nanti kurang lebih untuk naruh peralatan navigasi si co-driver ada di bagian sini. Ya, kurang lebih sih gitu teman-teman. Kalau yang lainnya standar, ini roll cage yang sesuai dengan FIA.
ini bikinnya di Jepang. Terus joknya ini pakai Sparco Rev. Berikut dengan seat belt 6 titik. Nah, hitungan 6 titik tuh gimana sih? 1, 2, yang pinggang samping, 3, 4, 5, 6 yang bagian bawah. Berikutnya buat mesin teman-teman. Jadi mesinnya ini udah pakai mesin Toyota 1GD. Itu berarti mesin yang digunakan untuk Legender ya, atau Fortuner yang 28. Jadi dia untuk HP-nya sama torsi sebenarnya juga udah naik karena ada beberapa penggantian parts ini. Kayak misalnya menggunakan ECU Motec, terus juga untuk turbonya udah diganti, dan dia untuk injektor dan beberapa bagian lain itu juga emang ada yang udah disesuaikan lagi. Kalau tenaganya kurang lebih di sekitaran 300 HP dan torsinya di 750 Nm. Tapi ya itu dia. Mungkin kalau sekarang gua nggak terlalu ngebahas banget untuk detail mesinnya, karena insya Allah nanti ke depannya sambil juga testing persiapan untuk nanti bulan Agustus di Thailand, kita mungkin insya Allah bisa dapat kesempatan lagi untuk bikin progres videonya. Tapi ya kurang lebih gitu teman-teman buat sekarang. Oh ya, paling salah satu bahannya juga ini untuk piping, terus juga untuk air filternya udah pakai yang model open gini, tapi dikasih boxnya lagi. Ini pengalaman ya teman-teman. Jadi si air filter ini dia itu suka tetap kena kadang-kadang. Jadi pengalamannya di mobil tim ini sebelumnya itu pakai filter box standar. Jadi begitu melewat si sungai yang cukup dalam, ternyata tetap kena juga. Jadi kalau yang sekarang dibikin model kayak gini. Tapi sebenarnya dari snorkel, dia tetap nyambung ke dalam sini. Ya teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk review singkat dan santainya. Dan sebelum gue tutup videonya, gue pengen sharing sedikit kenapa gue hari ini ada di sini juga untuk ikutan testing. Karena alhamdulillah gue dipercaya untuk bisa menjadi test drivernya dari Fortuner yang akan dipakai AXCR ini. AXCR 2021 akan mulai di bulan Agustus dari Thailand sampai ke Malaysia. Jadi gue terima kasih banget bisa dipercaya jadi test driver di sini. Nah teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu. Gue sebentar lagi juga akan udah mulai untuk testingnya. Nanti kalian bisa lihat videonya untuk yang gue testingnya. Kira-kira gimana nih gue testing Fortuner 28 ini untuk yang tahap pertama, yaitu di sirkuit Sentul. Oke, sekian dulu teman-teman, terima kasih. Dan gue juga mau ngucapin terima kasih banyak ke Toyota Team Indonesia dan juga TRD Indonesia. Pastiin terus untuk kalian saksikan video dari Car Vlog yang berikutnya, karena insya Allah banyak video-video menarik lainnya. Oke, sehat-sehat ya. Dadah, Assalamualaikum.